Halo semuanya, perkenalkan saya Surya Fadli. Saya Farel Putra. Saya Yoga. Saya Nurul Rajini. Saya Nila Fiarin. Saya Nisa Aurelia. Saya Regina Rasmita. Saya Novian Dani. Dan saya Muhammad Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kami dari kelas 01 dengan program studi manajemen mata kuliah akuntansi biaya, dan kelompok pertama itu akan membahas mengenai definisi biaya dan beban serta objek biaya. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan biaya dan beban. Biaya dan beban adalah dua istilah yang sering digunakan dalam akuntansi dan manajemen keuangan, meskipun keduanya memiliki makna yang berbeda. Berikut adalah definisi keduanya. Biaya merupakan pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh aset, baik aset tetap maupun aset lancar. Aset adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan diharapkan dapat memberikan manfaat di masa mendatang. Contoh biaya pembelian mesin. Mesin adalah aset tetap yang diharapkan dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama dalam proses produksi. Biaya pembelian bahan baku. Bahan baku adalah aset lancar yang akan digunakan untuk membuat produk. Beban merupakan pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dalam periode berjalan. Beban tidak menghasilkan aset dan manfaatnya langsung habis. Beban gaji karyawan. Gaji karyawan merupakan beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan jasa karyawan dalam periode berjalan. Biaya listrik merupakan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh energi listrik yang digunakan dalam periode berjalan. Selanjutnya yaitu adalah perbedaan utama. Tujuan utama biaya digunakan untuk memperoleh aset, sedangkan beban digunakan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dalam periode berjalan. Manfaat biaya memiliki manfaat di masa mendatang, sedangkan beban memiliki manfaat langsung dalam periode berjalan. Selanjutnya itu adalah perbedaan utama pengakuan. Biaya diakui saat aset diperoleh, sedangkan beban diakui saat manfaat atau keuntungan diperoleh. Contoh, misalnya sebuah perusahaan membeli mesin seharga 100 juta. Mesin tersebut merupakan aset tetap yang diharapkan dapat digunakan selama 5 tahun. Pembelian mesin ini akan dicatat sebagai biaya sebesar 100 juta. Kemudian perusahaan menggunakan mesin tersebut untuk memproduksi barang yang dijual kepada pelanggan. Dalam proses produksi, perusahaan mengeluarkan biaya listrik sebesar 1 juta per bulan. Biaya listrik ini merupakan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh energi listrik yang digunakan dalam proses produksi. Kesimpulan, biaya dan beban merupakan konsep penting dalam akuntansi dan manajemen keuangan. Memahami perbedaan keduanya sangat penting untuk mengetahui bagaimana perusahaan mengalokasikan sumber daya dan mengukur kinerja keuangan. Pengertian objek biaya. Objek biaya adalah suatu yang menjadi sasaran pengeluaran biaya. Dengan kata lain, objek biaya adalah apa yang dibebani dengan biaya. Objek biaya dapat berupa produk. Produk adalah suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk dapat berupa barang, jasa, atau kombinasi keduanya. Barang adalah objek fisik yang dapat disentuh seperti makanan, pakaian, mobil, dan elektronik. Sedangkan jasa adalah kegiatan atau tindakan yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen seperti layanan keuangan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Adapun manfaat produk. Produk memiliki berbagai manfaat bagi konsumen, antara lain memenuhi kebutuhan. Produk dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Meningkatkan kualitas hidup. Produk dapat meningkatkan kualitas hidup dengan memberikan kenyamanan, keamanan, dan hiburan. Mempermudah pekerjaan. Produk dapat mempermudah pekerjaan dengan menyediakan alat dan layanan yang membantu menyelesaikan tugas. Meningkatkan efisiensi. Produk dapat meningkatkan efisiensi dengan membantu konsumen menyelesaikan tugas dengan cepat dan mudah. Dan terakhir, menciptakan nilai tambah. Produk dapat menciptakan nilai tambah dengan memberi manfaat tambahan yang tersedia. Contoh produk. Berikut adalah beberapa contoh produk. Barang, makanan, mie instan, nasi, buah-buahan, minuman, pakaian, kemeja, celana, sepatu, tas elektronik, ponsel, laptop, televisi, kulkas. Kendaraan, mobil, motor, sepeda. Produk jasa, layanan keuangan, perbankan, asuransi, investasi. Perawatan kesehatan, dokter, rumah sakit, apotek. Pendidikan, sekolah, universitas, kursus. Aspek lainnya selain pengertian manfaat dan contoh adalah
Ada beberapa aspek lain yang terkait dengan produk, antara lain siklus produk produksi. Produk memiliki siklus hidup yang terdiri dari tahap-tahap seperti pengembangan, peluncuran, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Strategi produk. Perusahaan memiliki strategi produk untuk menentukan produk yang akan ditawarkan target pasar dan strategi pemasaran. Inovasi produk. Inovasi produk adalah proses menciptakan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang terus berubah. Manajemen produk. Manajemen produk adalah proses perencanaan, pengembangan, peluncuran, dan pengelolaan produk untuk mencapai tujuan perusahaan. Kesimpulan, produk merupakan elemen penting dalam bisnis dan ekonomi. Memahami pengertian, manfaat, contoh, dan aspek lainnya terkait produk sangat penting bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi produk yang efektif dan memenuhi kebutuhan konsumen. Batch. Definisi batch. Batch adalah kelompok item atau data yang diproses bersamaan sebagai satu unit. Istilah ini sering digunakan di berbagai bidang termasuk 1. Manufaktur. Dalam produksi, batch mengacu pada kelompok produk identik yang diproduksi bersamaan. 2. Memproses data. Batch processing adalah teknik memproses data di mana sejumlah data diproses secara bersamaan, biasanya dalam interval waktu tertentu. Ketiga, pemrograman. Batch script adalah serangkaian perintah yang dieksekusi secara bersamaan, biasanya tanpa intervensi pengguna. Manfaat batch. Menggunakan batch memiliki beberapa manfaat. 1. Efisiensi. Memproses item atau data dalam batch dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memproses setiap item secara individual. Kedua, penghematan biaya. Batch processing dapat mengurangi biaya operasi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi kebutuhan untuk memproses data secara real time. 3. Keakuratan. Memproses data dalam batch dapat meningkatkan keakuratan dengan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Keempat, kontrol. Batch processing memungkinkan kontrol yang lebih besar atas proses pemrosesan data, seperti penempatan jadwal pemrosesan dan menentukan jumlah data yang diproses. Contoh batch. Berikut beberapa contoh penerapan batch. Manufaktur. Sebuah pabrik roti membuat batch roti dengan 100 roti per batch. Semua roti dalam batch tersebut diproses bersamaan menggunakan mesin dan bahan baku yang sama. Pemrosesan data. Sebuah bank memproses transaksi pelanggan dalam batch. Proses ini dilakukan secara periodik atau misalnya setiap malam dan tidak membutuhkan intervensi pengguna. Pemrograman. Sebuah script batch digunakan untuk menjalankan serangkaian tugas seperti membuat backup file, membersihkan file sementara, dan menjalankan update software. Pesanan pelanggan. Definisi pesanan pelanggan. Pesanan pelanggan adalah permintaan resmi dari seorang pelanggan kepada penjual untuk menyediakan produk atau jasa tertentu. Pesanan pelanggan biasanya berisi informasi detail mengenai produk atau jasa yang diinginkan, jumlah, harga, metode pembayaran, dan alamat pengirim. Manfaat pesanan pelanggan. Pesanan pelanggan memiliki banyak manfaat baik bagi penjual maupun pembeli. Selanjutnya bagi penjual. Yang pertama, kejelasan permintaan. Pesanan pelanggan memberikan informasi yang jelas dan terstruktur tentang apa yang diinginkan pelanggan, sehingga penjual dapat memenuhi permintaan dengan tepat. Yang kedua, kontrak formal. Pesanan pelanggan berfungsi sebagai kontrak formal antara penjual dan pembeli yang mencantumkan kewajiban dan hak masing-masing pihak. Yang ketiga, dasar penagihan. Pesanan pelanggan menjadi dasar untuk penagihan dan pembayaran, memastikan bahwa penjual mendapatkan pembayaran yang tepat atas produk atau jasa yang telah disediakan. Yang keempat, peningkatan efisiensi. Pesanan pelanggan membantu penjual dalam mengatur proses produksi, pengiriman, penagihan sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya bagi pembeli, yang pertama kepastian pesanan. Pesanan pelanggan memberikan kepastian kepada pembeli bahwa
produk atau jasa yang dipesan akan tersedia sesuai dengan permintaan. Yang kedua, transparansi harga. Pesanan pelanggan menunjukkan harga yang jelas dan terstruktur, sehingga pembeli dapat membandingkan harga dari berbagai penjual. Yang ketiga, dokumentasi transaksi. Pesanan pelanggan berfungsi sebagai dokumentasi resmi dari transaksi yang dapat digunakan sebagai bukti pembelian. Yang keempat, peningkatan kepuasan. Pesanan pelanggan membantu pembeli dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan tepat, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Contoh pesanan pelanggan. Berikut beberapa contoh pesanan pelanggan. Yang pertama, pesanan online. Pelanggan memesan baju melalui situs web toko online dengan mencantumkan ukuran, warna, dan alamat pengiriman. Yang kedua, pesanan telepon. Pelanggan memesan pizza melalui telepon dengan mencantumkan jenis pizza, ukuran, dan alamat pengiriman. Yang ketiga, pesanan tertulis. Pelanggan memesan layanan perbaikan mobil dengan mengirimkan surat pesanan tertulis kepada bengkel. Yang keempat, pesanan digital. Pelanggan memesan tiket pesawat melalui aplikasi travel online dengan mencantumkan rute penerbangan, tanggal perjalanan, dan data penumpang. Definisi kontrak. Kontrak adalah perjanjian tertulis atau lisan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih yang berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kontrak bertuju untuk mengatur hubungan hukum antara para pihak dan memberi kesepakatan hukum atas suatu transaksi atau kerjasama. Contoh kontrak. Berikut beberapa contoh kontrak yang umum ditemukan. Kontrak kerja, perjanjian antara pekerja dan memberi kerja yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan kerja. Kontrak sewa, perjanjian antara pihak properti dan penyewaan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengguna properti. Kontrak jual beli, perjanjian antara penjual dan pembeli yang mengatur hak kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi jual beli barang atau jasa. Kontrak jasa, kontrak kerjasama, perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu kerjasama. Kontrak pinjaman, perjanjian antara pinjam dan memberi pinjaman yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi pinjaman uang. Manfaat kontrak: mengurangi risiko keuangan. Dengan adanya kontrak, perusahaan dapat meminimalkan risiko biaya yang tidak terduga atau fluktuasi harga pasar yang signifikan karena sudah ada kesepakatan biaya yang harus dibayar di awal. 2. Kepastian biaya. Kontrak memberikan kepastian mengenai biaya yang harus dikeluarkan sehingga memudahkan perusahaan dalam menyusun anggaran dan perencanaan keuangan. 3. Meminimalisir pemborosan. Kontrak membantu perusahaan memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan sesuai dengan rencana, menghindari pemborosan atau pengeluaran yang tidak diperlukan. 4. Meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adanya perjanjian kontrak, proses pengadaan barang atau jasa bisa lebih terkontrol atau efisien karena semua biaya sudah ditentukan sebelumnya. Lini produk. Definisi lini produk. Lini produk adalah unit atau segmen produk dalam perusahaan yang biayanya dapat dilacak dan dianalisis secara mandiri. Dalam akuntansi biaya, lini produk digunakan sebagai alat untuk mengalokasikan dan menganalisis biaya langsung serta bahan baku dan tenaga kerja, dan biayanya tidak langsung seperti overhead yang terkait dengan setiap produk atau kelompok produk. Contoh lini produk: sebuah perusahaan otomotif mungkin memiliki lini produk untuk mobil penumpang, truk, dan sepeda motor. Mesin lini produk ini akan memiliki biaya sendiri terkait dengan desain, produksi, dan distribusi yang perlu dihitung secara terpisah untuk menemukan profitabilitas setiap kategori produk. Sebuah perusahaan memakan dan memproduksi produk
seperti keripik, minuman, dan makanan baku juga akan mengelompokkan produk-produk tersebut ke dalam lini produk, terpisah menganalisis biaya yang terkait dengan masing-masing produk. Definisi proses. Proses mengacu pada serangkaian langkah atau aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan mengendalikan biaya perusahaan. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi mengenai biaya, pelaksanaan analisis terhadap biaya aktual dibandingkan dengan standar atau anggaran, serta penerapan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa biaya operasional terkendali, efisien, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Contoh proses 1. Pengendalian biaya produksi di pabrik. Identifikasi biaya. Sebuah perusahaan memanufaktur sepatu mengidentifikasi biaya bahan baku, kulit, kain, tenaga kerja langsung pekerja yang membuat sepatu, dan biaya overhead, listrik, dan mesin. Pengukuran biaya aktual. Perusahaan mengukur total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1000 pasang sepatu dalam sebulan. Perbandingan dengan anggaran, biaya produksi aktual misalnya 100 juta, dibandingkan dengan anggaran atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya, 90 juta. Analisis varians. Jika biaya aktual melebihi anggaran, perusahaan melakukan analisis varians untuk mengidentifikasi penyebab, misalnya karena harga bahan baku yang naik atau penurunan efisiensi tenaga kerja. Tindakan korektif. Perusahaan mengambil langkah-langkah pengendalian seperti mencari pemasok bahan baku yang lebih murah, meningkatkan pelatihan pekerja, atau melakukan pemeliharaan mesin untuk mengurangi kerusakan. Contoh 2. Pengendalian biaya pemasaran. Identifikasi biaya. Sebuah perusahaan retail mengidentifikasi biaya untuk iklan televisi, kampanye, media sosial, dan promosi diskon sebagai bagian dari anggaran pemasaran. Pengukuran biaya aktual. Perusahaan mencatat berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap aktivis pemasaran. Perbandingan dengan hasil penjualan. Biaya pemasaran ini dibandingkan dengan peningkatan penjualan yang dihasilkan oleh setiap kampanye. Jika hasil penjualan tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, perusahaan mengidentifikasi kampanye yang kurang efektif. Manfaat proses. Mengurangi pemborosan dan pengeluaran yang tidak efektif dengan melakukan pengukuran dan perbandingan biaya secara berkala. Proses perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana terjadi pemborosan, misalnya penggunaan bahan baku yang berlebihan atau proses produksi yang tidak efisien. Proses ini memungkinkan manajemen untuk mengambil tindakan tepat untuk mengurangi biaya yang tidak perlu, meningkatkan efisien operasional dengan memahami biaya di setiap tahapan proses bisnis. Perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, material, dan mesin, sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya per unit produksi, mendukung penetapan harga yang akurat. Proses pengendalian biaya membantu perusahaan menghitung harga pokok produk secara tepat dengan biaya yang jelas. Perusahaan bisa menetapkan harga jual yang kompetitif dan sesuai dengan margin keuntungan yang diinginkan. Definisi departemen. Departemen biaya adalah bagian dari perusahaan yang diberi wewenang untuk mengelola anggaran, mengendalikan biaya, dan melaporkan hasil keuangan. Setiap departemen bertanggung jawab atas penggunaan biaya yang terjadi selama menjalankan fungsi atau tugas tertentu, seperti produksi, pemasaran, pembelian, distribusi, dan lain-lain. Dalam konteks ini, pengendalian biaya bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi, menghindari pemborosan, dan mencapai target keuangan perusahaan. Contoh Departemen 1, Departemen Produksi, yang mengelola proses pembuatan barang atau jasa, bertanggung jawab atas bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi. Pengendalian biaya, memastikan penggunaan bahan baku sesuai dengan rencana, meminimalkan waktu henti produksi, dan mengoptimalkan penggunaan mesin. Departemen Pemasaran, tugasnya menangani promosi dan penjualan produk ke pelanggan, fokus pada kampanye pemasaran dan penjualan untuk meningkatkan pendapatan, mengelola anggaran pemasaran, mengukur efektivitas kampanye iklan, dan mengoptimalkan biaya promosi. Departemen Pembelian, mengatur pembelian bahan baku, barang setengah jadi atau jasa yang diperlukan untuk proses produksi dan operasional perusahaan. Pengendalian biaya, pengelolaan pengadaan barang dengan harga terbaik, memastikan kualitas bahan yang tepat, dan mengurangi biaya penyimpanan barang. Departemen Keuangan dan Akuntansi bertugas mengelola laporan keuangan, pembukuan, anggaran, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan perusahaan. Departemen Sumber Daya Manusia yang bertugas sebagai tanggung jawab atas manajemen tenaga kerja, perekrutan, pelatihan, dan penggajian karyawan, serta mengelola biaya rekrutmen, pelatihan, dan gaji. HR juga mengatur benefit dan tunjangan karyawan untuk mengoptimalkan kesejahteraan tenaga kerja tanpa membebani perusahaan.
Manfaat departemen. 1. Pemantauan biaya yang lebih spesifik. Dengan adanya departemen yang terstruktur, biaya dapat dialokasikan dengan lebih jelas dan spesifik. Ini membantu perusahaan dalam memantau biaya yang terjadi di setiap bagian, sehingga lebih mudah mengidentifikasi area yang mengalami inefisiensi atau pemborosan. 2. Tanggung jawab yang jelas. Masing-masing departemen memiliki tanggung jawab atas biaya yang mereka kelola. Ini mendorong akuntabilitas karena setiap manajer departemen bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya secara efektif dalam menjalankan fungsi mereka. 3. Efisiensi operasional. Setiap departemen dapat mengendalikan biaya secara efisiensi dengan fokus pada aktivitas yang mereka lakukan. Misalnya, Departemen Produksi dapat bekerja untuk mengurangi pemborosan bahan, sementara Departemen Pemasaran bisa meningkatkan efektivitas kampanye promosi dengan biaya yang lebih rendah. 4. Peningkatan perencanaan anggaran. Dengan mengetahui rincian biaya di setiap departemen, perusahaan dapat membuat perencanaan anggaran yang lebih akurat dan realistis. Setiap departemen mengelola anggaran yang sesuai dengan fungsinya, sehingga seluruh organisasi dapat bekerja dalam batasan yang terencana. 5. Analisis varians yang tepat. Departemen-departemen dapat melakukan analisis varians atau membandingkan biaya aktual dengan anggaran atau standar yang ditetapkan. Ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi penyimpangan dan mengambil tindakan korektif dengan cepat. Proyek. Definisi proyek. Proyek merujuk pada suatu usaha atau inisiatif yang memiliki tujuan tertentu, batas waktu, dan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Proyek dapat mencakup berbagai aktivitas seperti pengembangan produk baru, renovasi fasilitas, pelaksanaan kampanye pemasaran atau implementasi sistem informasi. Pengendalian biaya proyek adalah proses memantau dan mengelola pengeluaran untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Contoh proyek. 1. Proyek pengembangan produk baru. Contoh, sebuah perusahaan teknologi ingin meluncurkan smartphone baru. Proyek ini mencakup penelitian pasar, desain produk, pengembangan perangkat keras, dan pemasaran. 2. Proyek renovasi kantor. Contoh, sebuah perusahaan ingin merenovasi kantornya untuk meningkatkan efisiensi dan estetika. Proyek ini melibatkan perencanaan desain, kontraktor, dan pengadaan bahan bangunan. 3. Proyek implementasi sistem informasi. Contoh, perusahaan retail ingin mengimplementasikan sistem ERP, Enterprise Resource Planning, untuk mengelola inventory dan proses keuangan. Keempat, proyek kampanye pemasaran. Contoh, sebuah perusahaan makanan meluncurkan kampanye iklan untuk produk baru mereka di media sosial atau televisi. Manfaat proyek. 1. Pengelolaan anggaran yang efektif. Pengendalian biaya memungkinkan proyek dikelola sesuai anggaran yang telah ditentukan, menghindari pengeluaran berlebihan dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal. 2. Identifikasi penyimpangan dini. Dengan melakukan pengendalian biaya secara rutin, tim proyek dapat mengidentifikasi penyimpangan antara biaya aktual dan biaya anggaran lebih awal, sehingga dapat mengambil tindakan korektif yang diperlukan. 3. Peningkatan akuntabilitas. Setiap anggota tim proyek bertanggung jawab atas pengeluaran dalam area mereka masing-masing, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan biaya. 4. Dukungan untuk pengambilan keputusan. Informasi biaya yang akurat memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik, seperti apakah melanjutkan, menyesuaikan, atau menghentikan proyek berdasarkan kinerja biaya. 5. Peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dengan fokus pada pengendalian biaya, tim proyek dapat menemukan cara untuk melakukan pekerjaan lebih efisien, meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan. 6. Menjaga profitabilitas. Dengan memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan anggaran, perusahaan dapat menjaga profitabilitas keseluruhan.
terutama jika proyek tersebut memiliki dampak langsung pada pendapatan dan laba. Kesimpulan, proyek merupakan alat penting untuk mencapai tujuan dan sasaran yang spesifik, mendorong inovasi dan meningkatkan efisiensi. Proyek melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang struktur untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan sumber daya yang terbatas. Terima kasih.